Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla fi'ula pada malam hari ini. Tanpa terasa begitu cepat laju Ramadan, sudah malam ketiga. Rasanya baru kemarin suasana hati kita itu diliputi oleh harap dan cemas. Berharap bisa berjumpa Ramadan, cemas kalau Ramadan 1443. Boleh dekat lagi, Ustaz. Begitu. Maju lagi, Ustaz. Cek. Ya. Sudah terdengar suara saya? Baik. Cemas kalau Ramadan 1443 Hijriah adalah Ramadan terakhir kita. Tapi kecemasan itu hilang setelah terbenamnya matahari di ufuk barat di akhir dari bulan Sya'ban yang menandakan Allah takdirkan kita berada pada bulan Ramadan. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salam dan salam semoga selalu dan senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan tentu umat yang istiqamah dalam mengamal sunnahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan awal ini mari kita menjadikan Ramadan ini sebagai al-muntalaq. Al-muntalaq adalah titik tolak. Al-muntalaq adalah kuantum, lompatan atau loncatan dalam segala kebaikan. Mengapa demikian? Karena Allah menolong kita dengan semua pertolongannya. Futihat abwabul jannah. Allah buka pintu surga seluas-luasnya. Kemudian wa ghulqat abwabun nar. Allah tutup serapat-rapatnya pintu neraka. Wa sufidatisy syayatin, dan Allah belenggu para syaitan. Jadi rasanya amat sangat, kita katakan amat sangat sekali gitu ya, amat sangat mustahil sekali kalau Ramadan ini tidak menjadi titik tolak perubahan untuk kita, kecuali kalau memang ternyata Allah membidik kita sebagai hambanya yang tidak mungkin melakukan perubahan. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW telah mengatakan, ya baghiyal khair aqbil. Wahai para perindu, pendamba, pecinta kebaikan, terimalah Ramadan ini. Wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai para pecandu kemaksiatan, penikmat segala kesalahan, cukup dan tahanlah, hentikan dan tinggalkanlah. Jadi itu kata Rasulullah SAW dalam hadisnya. Nah kemudian ikhwati billah azanallahu wa iyyakum, rasanya kalau kita melihat Ramadan sebagai titik tolak, di mana mungkin mereka atau kita yang jauh dari masjid menjadi lebih semangat ke masjid. Kita yang selama ini mungkin agak mengabaikan panggilan kemenangan, panggilan kebahagiaan, panggilan untuk menjadi orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Hayya 'alal falah, kata Allah. Mungkin begitu Ramadan tiba, agak lebih mudah kaki ini melangkah, dan agak lebih mudah kaki ini tergerak untuk meramaikan rumah Allah Jalla fi'ula. Tapi yang perlu kita ingat bahwa Rabbuna Allah, Rabb kita Allah, laisa fi Ramadan fahasbu. Allah itu bukan hanya di bulan Ramadan semata adanya. Sehingga Allah yang kita sembah di Ramadan, dialah juga Allah yang kita sembah dan kita esakan di bulan Syawal. Allah yang kita agungkan seruannya, kita indahkan panggilannya di bulan ini. Dia juga yang memanggil kita di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan baqiyatus syuhur, dan di bulan-bulan yang lain. Panggilan kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala serukan melalui para muadzin adalah panggilan untuk kita madal hayah, sampai kita meninggalkan dunia.
Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Karenanya jadikan Ramadan ini sebagai ajang untuk kita kembali meramaikan rumah Allah Jalla fi'ula. Bukankah yang dipanggil untuk melakukan siyam adalah mereka yang memiliki iman? Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Ibnu Mas'ud mengatakan, isma'u wa'u. Kalau kau mendengar ayat Allah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu, dengarkan dengan seksama. Karena isinya satu dari dua hal ini. Kalau isinya adalah perintah, maka Allah ingin mendatangkan kebaikan untuk kita. Namun kalau setelah ya ayyuhalladzina amanu berisi larangan, pasti Allah ingin menjauhkan keburukan dan kejelekan dari kita, bu'dal masyriqain, sejauh timur dan barat. Kejamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, modal itu sudah ada. Ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian Allah mengatakan innama, di ayat yang lain, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya memang perlu kita tanya kepada diri kita secara jujur. Tatkala Allah mengatakan dengan menggunakan kalimatul hasr, tufidul hasr, adatul hasri, kalimat pembatasan, innama ya'muru masajidallah, yang memakmurkan rumah Allah, man amana billah, hanya mereka yang mengimani Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Artinya yang tidak mengimani Allah dan tidak mengimani hari akhir, tidak akan mungkin dia memakmurkan masjid Allah. Allah mengatakan dengan menggunakan adatul hasri, artinya kata pembatasan, hanya yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Baik, coba kita kembali ke ayat tadi 183 dari Quran surat 2 surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Dan kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menyiapkan peradaban, disiapkannya dulu as-sajid qabla al-masjid. Disiapkannya dulu oleh Rasulullah orang-orang yang siap sujud sebelum dibangunnya tempat sujud. 13 tahun Rasulullah SAW membina, menggembleng, mentarbiyah mereka yang siap sujud. Kemudian baru disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di surah At-Taubah. Kata Allah, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Itu terjadi pada tahun pertama Hijriyah. Artinya praktis setelah Rasulullah SAW hijrah dari Makkah menuju Yatsrib atau menuju Madinah, yang pertama kali beliau singgahi adalah Quba. Ini catatannya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Rasulullah menyiapkan orang-orang yang siap sujud dulu sebelum adanya tempat-tempat yang digunakan untuk sujud. Orang-orang dengan mentalitas yang kuat, bagaimanapun keadaannya, seperti apapun kondisinya, mereka harus tetap sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah kemudian tatkala dibuat masjid itu tadi, Allah memuji mereka yang memakmurkannya dengan kalimat fihi rijalun yuhibbuna ay yatatahharu. Di dalamnya ada sejumlah pemuda yang gemar taharah. Taharah di sini para ulama tafsir mengatakan ada dua taharah yang mereka lakukan. Yang pertama taharah batiniyah minadz-dzunubi wal ma'asi, yaitu bersih-bersih diri dari kotoran, dosa dan maksiat. Bil istighfar wa taubah, dengan istighfar kepada Allah dan kembali al-luju' ilaihi, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, at-taharah al-zahiriyah, taharah bersuci secara zahir, minan najasi wal hadath, dari najis dan hadath. Dan Allah memuji cara mereka bertaharah dari najis dan hadas dengan menggunakan dan menggabungkan al-jam'u bainal istinja'i wal istijmar, menggabungkan antara istinja, yaitu bersih-bersih, kalau bahasa kita yang sekarang cebok gitu ya, dengan menggunakan air, dipadukan dengan menggunakan benda yang tidak berbentuk cairan, mungkin hari ini semacam tisu dan sebagainya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Jalla fi'ula, apa pesan yang kita ambil
dari yang dikatakan oleh Allah, dari yang dipraktekkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haula'i rijal, mereka orang-orang yang telah membuka mata dunia itu, membelalakkan mata mereka, adalah mereka yang ditempa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tempaan rabbaniyah, dan itu adalah di masjid. Ikhwatan iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka wajarlah kalau kemudian satu di antara 7 hal, satu di antara 7 yang disebutkan Rasul fi ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda fi sahihain, di dalam 2 kitab sahih Bukhari wa Muslim, Rasulullah menyebutkan wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Apa itu? Dan seorang lelaki yang hatinya gandrung, bertaut dan terpaut ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati billah azza wa jalla. Kalau kondisinya adalah seperti ini, Ramadan, Syawal, sampai bertemu lagi Ramadan, jumlah jamaah isya'nya seperti ini, maka mudah-mudahan makin banyak orang-orang yang terbebas dari virus dan karat kemunafikan di dalam hatinya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Lau ya'lamu ma fihima la atauhuma walau kana habwan." Kalau seandainya mereka, siapa mereka? Ayo kita merujuk ke belakang, ya, mundur sedikit. Kata Rasulullah, "Athqalus salawati 'alal munafiqin." Salat yang amat sangat teramat berat yang dikerjakan oleh orang-orang yang di dalam hatinya ada virus kemunafikan, ada karat-karat kemunafikan, yaitu adalah salatul isya, salat isya, wa salatul fajr, salat subuh. Seandainya mereka tahu bahwa bobot ini begitu besar, pahalanya begitu dahsyat, mereka rela mendatanginya dengan cara merangkak. Mudah-mudahan sekali lagi Ramadan ini jika disebut sebagai sebuah charger besar buat keimanan kita, ini al-muntalaq, ini titik tolak perubahan. Jika ini sebagai sebuah resolusi hidup kita, perbarui resolusi hidup kita di Ramadan ini. Jika ini sebagai sebuah titik awal dari perubahan kita, jadikan ini titik awal yang baik. Kalau di bulan yang mulia kita tidak bisa berperilaku dan berniat mulia, lantas di bulan apa lagi kira-kira kita akan bisa menjadi pribadi yang mulia? Maka kemuliaan itu pada saat hati ini bertaut dengan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan cuma itu, nilai-nilai yang ada di masjid dibawa dalam seluruh kehidupan kita. Tidak banyak yang selalu standby di masjid Rasulullah. Kurang lebih hanya 80 orang yang disebut dengan ahlus suffah. Jumlah mereka pasang surut sesuai dengan yang meninggal secara syahid dalam medan pertempuran. Tetapi lihat, mereka yang memakmurkan masjid membawa nilai-nilai masjid itu ke semua aktivitas hidup mereka, baik sebagai panglima perang, baik sebagai pedagang, baik sebagai eksportir dan importir kala itu, baik sebagai duta, baik sebagai delegasi. Mereka membawa nilai-nilai masjid yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya pada seluruh kehidupan mereka. Jangan ditukar. Jangan ngurus masjid laksana cooperation, ya, korporasi, jangan. Tapi urus masjid layaknya bagaimana dulu Rasulullah mengurus masjid. Layaknya Rasulullah membina para sahabat di masjid. Urus itu. Korporasi kita layaknya dulu Rasulullah membina para sahabatnya di masjid. Diartikan kejujuran, diartikan kedisiplinan, disampaikan tanggung jawab, disampaikan tentang attitude yang baik, moralitas yang tinggi, akhlak yang begitu agung, budi pekerti yang luhur. Dari masjid mereka diajarkan. Bukan dibalik, mengelola masjid dengan pola kita sebagai bagian dari korporasi, bukan.
Karena masjid lebih dulu ada sebelum korporasi di tempat kita bekerja itu hadir dan kita berafiliasi kepadanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.